Ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik Pak. Iya. Baik, terima kasih Bu atas waktunya sesi pembicaraan kita sebelumnya. Sekarang kita akan mengadakan praobservasi sebelum masuk ke kelas ibu nanti. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai aja Bu ya. Jadi tujuan supervisi atau ini kan untuk membantu Ibu nanti untuk mengembangkan kompetensi Ibu sebagai guru, kompetensi apa saja yang mau dikembangkan. Terus namun sebelumnya itu kita adakan pertemuan hari ini untuk melihat persiapan dan kesiapan Ibu sebelum melaksanakan proses pembelajaran nanti di kelas. Iya, baik Pak. Nah, kira-kira dari pertemuan kita ini harapannya kira-kira apa nih Bu? Harapan saya dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai guru ya Pak ya. Iya. Terus yang kedua, saya bisa memfasilitasi anak-anak belajar di dalam kelas. Oke, jadi tentu kompetensi yang dikembangkan ya dan fasilitasi anak-anak tadi ya. Iya. Oke, baik. Semoga nanti harapan ini bisa dicapai ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu Bu, materi yang akan diberikan nanti atau pada saat proses pembelajaran, materi apa yang disampaikan? Materi yang akan saya sampaikan yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Ada di bab 6, ya kita belajar di bab 6 sekarang. Ya, temanya tentang bentang alam di Indonesia. Oke ya. Baik, jadi pelajaran bahasa Indonesia dengan tema bentang alam tadi ya. Iya. Nah, kira-kira tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya itu ada 3 Pak. Yang pertama itu untuk kelompok yang pertama, kelompok 1, peserta didik mampu memahami dan menuliskan kata-kata baru dalam bentuk kalimat efektif. Terus yang kedua, tujuan pembelajaran kedua yaitu untuk kelompok yang kedua, peserta didik mampu memaknai kata-kata baru. Dan untuk kelompok yang ketiga yaitu kelompok mandiri, peserta didik mampu menuliskan teks dengan struktur penulisan awal, tengah, dan akhir, bentuk beragam konteks dan tujuan dengan bantuan adik Simba. Adik Simba ya. Oke, nah sehubungan dengan yang materi yang disampaikan tadi, kira-kira apa aja sudah disiapkan ini Bu? Saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran yaitu modul pembelajaran Pak. Ini modus 1000 RPP-nya sudah ya. Lengkap sekali nih, sudah RPP-nya dalam kabinet ya. Sudah mantap sudah nih. Ya, terima kasih Pak. Nah, dalam menyusun perangkat pembelajaran ini kira-kira ada hambatannya nggak atau kesulitannya? Kesulitan tantangan saya begini Pak, di dalam kelas itu sesuai dengan asesmen diagnosis kognitif peserta didik, terdapat kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. Jadi ada yang perlu bimbingan, ada kelompok yang berkembang, dan ada kelompok yang mandiri. Jadi saya berusaha menyusun sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi setelah melakukan asesmen ada ditemukan itu ya, karena ada perbedaan pemahaman atau kemampuan anak-anaknya gitu ya. Iya, betul Pak. Oke, jadi tingkat kemampuan anak-anak yang berbeda gitu ya Bu ya. Iya. Nah, terkait dengan hal itu kira-kira strategi Ibu untuk mengatasinya apa yang dilakukan? Strategi saya menggunakan media pembelajaran yang beragam sesuai dengan tingkat kemampuannya. Jadi nanti kita akan melakukan diferensiasi konten dan proses. Oh, jadi di dalamnya karena berdasarkan tadi pengetahuan yang berbeda-beda tadi itu akan melakukan pembelajaran terdiferensiasi proses dan konten ya? Iya, betul Pak. Oke, berarti ini mantap ini, sudah dapat data awal luar biasa itu. Nah, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid ke depan, kira-kira masih ada yang kurang nih, atau yang mau dilengkapi? Yang masih sedang dipersiapkan yaitu tentang
ini apa ya medianya, sementara masih diproses. Ya nanti saya minta bantuan ini dari Pak Herman, jika berkenan bisa membantu. Dan nanti kita sama-sama lihat untuk memenuhi konten tadi ya, konten proses maupun terrealisasi konten dan poster ya Bu. Iya baik. Oke, nanti kita lihat medianya. Oke, nah dari semua tadi itu Bu, kira-kira di dalam observasi nanti kompetensi apa yang ingin Ibu dikembangkan dari ini? Saya ingin mengembangkan sesuai dengan kompetensi guru Pak, yaitu kemampuan dalam mengelola proses pembelajaran dan keterampilan teknis sebagai guru, serta kemampuan guru untuk berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik. Oke, jadi yang Ibu sampaikan ini intinya saya lihat ini sesuai dengan kompetensi guru ya, terkait dengan baik kepribadian, pedagogik, sosial maupun profesional ini ya. Iya benar Pak, 4 kompetensi guru. Oh iya. Baik, semoga nanti di dalam observasi nanti kompetensi ini kita bisa amati bersama dan bisa dicapai ya Bu ya. Mungkin kayaknya pembicaraan kita ini sudah hampir selesai. Kira-kira kapan ini Ibu siap untuk kita lakukan kegiatan observasi? Saya siap hari Senin Pak, tanggal 27. Senin ya, 27 minggu Senin nanti depan ini ya? Iya betul. Oke. Dan nanti pada saat observasi mudah-mudahan sudah berjalan semuanya sesuai dengan yang direncanakan Ibu. Namun nanti kita akan berjumpa lagi Bu setelah observasi, nanti kita akan dapat pasca observasi untuk melihat evaluasi lagi apa yang sudah berjalan dengan baik. Ya baik Pak. Mungkin saya rasa cukup untuk hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu atas waktunya. Ya. Sama-sama, terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang. Selamat pagi anak-anak. Selamatnya hari ini. Semangat hari ini. Siapa yang tidak hadir? Baik anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu Widya mau absen ya. Absen seperti biasa, silakan menyebutkan cita-citanya atau hobinya ya, atau boleh juga kata-kata yang baik yang mau diucapkan hari ini ya. Kita mulai absen. Apriliana Kristabel mau jadi model. Model itu pekerjaan yang jalan-jalan di catwalk ya. Ini dibayar mahal itu, tapi harus pintar ya. Atswa Safrina berenang Bu. Hobinya berenang. Cesia Tela dokter Bu. Mau jadi dokter, luar biasa. Cristiano Leonardo bola Bu. Menjadi pemain bola. Juanda Michelle jadi, ada yang tahu Juanda mana? Juanda Rayo Bu. Juanda Rayo. Ada acara apa? Mereka potong padi Bu. Oh, potong padi, bantu orang tuanya ya. Juari Saputra. Main bola Bu. Main bola. Junior apa? Main bola Bu. Main bola juga. Maria Olivia. Hobi saya berenang Bu. Hobinya berenang. Berenang di mana semesta ya? Naila Asti Gianita. Berenang juga. Resita Fiona. Main bola. Kipas ini. Rainer Cokri Saputra. Tangkis Nukya. Rangga Noveli. Main bola Bu. Oh, main bola. Ridho Satrian. Oh, mau jadi
belajar, kita menyanyi dulu, tangan di atas ya. Tapi yang bawa siapa yang bawa? Rangga ya, 12 ya. Saya ibu, saya Ya, nanti pulang ya. Silakan. Ke atas, 1, 2, 3. tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi sudah berdoa. Mereka berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, terima kasih Rangga. Hari ini seperti biasa kita mengingatkan kembali kita tentang kesepakatan kelas. Ya, anak-anak sudah masih ingat apa kesepakatan kelas kita? Tidak boleh membanggakan ibu, harus mendengarkan guru dan cara guru. Tidak boleh Tidak boleh memotong guru ibu. ya, menjaga kebersihan ya. Tidak boleh memotong bicara guru bu. Tidak boleh memotong bicara guru. Jadi Tidak kalau boleh guru berbicara, teman bicara, dengarkan ya, gitu ya. Apa lagi? Tidak boleh membuli, wah luar biasa. Apa Tidak lagi? boleh mengelet. Tidak boleh minum Tidak apa? guru bu. Eja. Tidak guru bu. Ada lagi? Nomor 2? Tidak boleh melarang. Dia juga mancing. Tidak boleh melarang orang piket bu. Tidak boleh melarang orang piket. Jadi yang piket harus melaksanakan tugasnya ya. Jadi hari ini siapa yang piket? Kami bu. Oh, Olivia sama Presita. Wah, ibu dia lihat bersih dalam kelas. Baru beri tepuk tangan dulu buat yang piket hari ini. Nah, yang kebiasaan yang baik harus tetap kita pertahankan ya. Harus makin ditambah. Nah, baik anak-anak, selama kita belajar, setelah guru diingatkan, ada satu lagi kesepakatan kelas kita. Belajar dengan semangat, dengan aktif ya. Harus aktif semua belajar supaya cita-citanya tadi tercapai, ya, yang menjadi polisi, menjadi dokter, ya. Coba ibu dia tanya kemarin pelajaran kita tentang apa? Buat kata-kata baru bu. Membuat kata-kata baru ya. Laporan perjalanan bu. Oh iya. Terus kelompok 1 membuat kalimat efektif ya. Jadi kita belajar membuat kalimat efektif ya. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sambungan pelajaran kita yang kemarin ya. Hari ini kelompok 1, tujuan pembelajarannya adalah dengarkan kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya, kelompok 1 ada 3 orang. Peserta didik mampu memahami makna kata-kata baru dan mampu menulis 3 kalimat efektif dengan benar. Nah, itu tugasnya nanti ya. Lalu kelompok 2. Dengar kelompok 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan memaknai kata-kata baru dan menggunakannya dalam kalimat, nanti mengisi teka-teki silang. Kalau di kelompok 3, peserta didik mampu menulis teks dengan struktur awal, tengah, akhir dengan berbantuan adik Simba. Nah, sebelum kita masuk ke dalam mengerjakan LKPD, Ibu dia mengingatkan kembali bahwa materi yang kita pakai ada di dalam buku bahasa Indonesia. Nanti di kelompok 2 dia akan belajar kosakata di halaman 135, 140, 141. Jadi nanti anak
kelompok 3 ya, membuat kata-kata baru yang ditemui dalam teks tersebut, ditulis di dalam kartu kata ya. Tulis dalam kartu kata. Setelah nanti ditulis dalam kartu kata, baru kamu bisa mengisi tugas-tugas silangnya. Kalau kamu belum bisa menulis di kartu kata, nanti kamu tidak punya pedomannya, harus belajar dulu mencari. Nah, ini tugas kelas 2 dan nanti boleh buka kamus ya, di kamusnya. Kamusnya ini. Nah, di kelompok satu ini nanti membuat kalimat efektif. Kalimat efektif itu apa? Bisa masih ingat? Kalimat efektif itu apa? Oh ya, kalimat efektif itu kalimat yang tidak bertele-tele, yang artinya jelas, yang maknanya jelas, orang dapat menangkap dengan jelas ya. Itu nanti tugas kelompok 1. Sedangkan kelompok 3 membuat kalimat dengan bantuan struktur adik simba. Masih ingat adik simba itu apa? Ya, membuat sebuah kalimat. A itu apa? D-nya itu gimana? K-nya apa? Kapan? S-nya apa? Siapa? M-nya mengapa? D-A-nya bagaimana? Iya, bagaimana ya? Nanti bantuannya dengan adik simba ya. Kalau kamu mengerti membuat kalimat, kalimat tanya semua, kamu pasti bisa membuat sebuah kalimat yang baik dan benar. Ini. Coba bisa tanya, ini apa ini? Gambar apa? Bentang alam, Bu. Bentang alam. Ada apa jadi bentang alam? Danau. Apa lagi? Pegunungan. Apa lagi? Apa lagi? Ya, kelompok 2. Ini gambar apa? Bentang alam. Apa aja? Itu apa aja nih? Ada laut. Ada apa lagi? Danau. Ini laut. Ya, ada danau ya. Ini apa? Ya, kelompok 1. Ini gambar apa? Nah, bentang alam. Tahu nggak apa yang bentang alam? Wah, bentang alam. Apa bentang alam? Semua bentuk permukaan bumi yang terjadi akibat apa? Peristiwa alam. Siapa yang membuat bentang alam? Manusia? Tuhan yang maha kuasa ya. Itu ciptaan Tuhan ya. Makanya kita harus bersyukur. Kita punya bumi, kita punya negara Indonesia yang sangat makmur, kaya dengan keindahan. Ya, kemudian akan bagi RKPD di kelompok 1. Ini kelompok 1. Ini membuat kalimat kelompok 2. Sebelum mengisi ini, kamu harus tahu dulu arti dari kata-kata baru yang ada di dalam teks. Coba buka teksnya halaman 135, 140 dan 141. Dibaca ya, dibaca. Dibaca. Dibaca dulu ya. Pahami dulu. Kelompok 3
belum. Ya, harusnya bagus. Tulisannya kemana? Bela satu Yang bagusnya misalnya yang rapi sesuai dengan bahasa Indonesia dan yang baik dan berbahagia. Ya, tujuan kalian adalah membuat laporan ya, laporan perjalanan. Temukan judul-judulnya, ya judul boleh ya. Judul sekarang sudah dua. Kayak kemarin biar ditulis nih. Ini kan ada paragraf awalnya apa? Paragraf awal, paragraf tengah, paragraf tengah ada 3 ya. Ada 3. Paragraf akhir. Nah, sama bingung. Yang nama Orang cetek pasti sukunya. Ada apa? Ibu Widya bantu di kelompok 1 dulu ya. Kelompok 3, kelompok 4 silakan bekerja. Coba buka dulu halaman 103 mana? Ya. Iya betul, sudah kuning. Arti dan artinya. Coba bacanya. Beda, beda nih. Nggak sama ya. Coba perhatikan, sama tidak? Makanya tulis dulu kata-katanya, boleh berbagi sama orang. Perhatikan halaman 195. Kata baru apa saja yang ada? Bisa buka buku ini, buku kamus, terus cari artinya. Nah ini ada keperluan, bahasa keperluan. Ya di situ arti. Ya ini ada. Berbagi ya, berbagi tugas ya. Supaya cepat berbagi tugas sama temannya. Bagaimana caranya supaya ujian kalian cepat selesai. Waktunya banyak ya. Oh ini kak. Oh ini bukan. Kamu membuat di sini dulu. Jangan tulis di sini. Tahu dulu artinya. Ya baca ini. Ini dibaca. Kelompok. Ya boleh. Halaman berikutnya. Tulisannya jangan rapi ya, perhatikan. Ada bacanya, titiknya, komanya. Tidak usah. Spasinya ya. Jangan ada coret-coret. Jadi sebelum menulis.
Nanti pada saat presentasi kamu harus bisa membaca loh tulisannya sendiri. Bisa ketinggalan kalau satu. Junio dan Leonard, saya ikut dulu. Nah, so mereka Putri. Nah, untuk Leonard sama Junio sudah bersama ya. Hanya buat berarti ya, berarti berdua ya. Bisa dilihat dari sini ya. Apa judulnya berbeda ya, judulnya berbeda, judulnya sama juga boleh. Ceritanya berbeda. Ceritakan apa dan waktu perjalanan dilakukan apa dan kapan, kegiatan apa yang dilakukan, kapan, kegiatan apa, kegiatan apa ini, liburan, ya, liburan, mana liburannya?
kepulauan. Kepulauan itu apa? Kepulauan artinya kan kumpulan beberapa pulau gitu. Ini satuannya satu. Jadi sama-sama temannya caranya begini. Ini ada berapa kata barunya? Misalnya Juari tulis yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Jadi bersama gitu ya. Supaya kalian cepat belajar. Biasa satu. Bu, selesai selesai ya. Sudah ada artinya. Nah, berdasarkan itu bisa menyisuni kalau kamu sudah belum hadirnya. Sekarang tinggal dibaca soalnya. Dasar apa nanti belum ada. Kehidupan dunia atau dunia tanaman itu apa? Coba tulis satu katamu. Yang mana yang cocok? Oke, bisa? Juari bisa? Kalau nanti lagi biasa teman-temannya. Ya, mantap ya. Ini sudah satu simpan. Nanti kalau soalnya ada di mana kemarin kayak ini nanti Bu pulang Bu nanti yang nurunin dari satu. Ini kan halaman berapa? Ada lagi yang 150. Nah, ini ada 150. buka ini kan Bu, lain dari tempat tulis ini, lain dari tempat tulis ini. Ya, satu kata satu ini. Ini namanya kartu. Kartu yang berisi kata-kata baru. Contohnya flora, artinya apa di sini. Terus ambil lagi satu. Fauna, artinya apa? Jadi kalau kamu memerlukan bantuan, ini cepat. Ini contohnya ini. Eksotis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksotis itu artinya memiliki daya tarik khas karena belum banyak dikenal umum artinya ya. Terus landscape, banyak lagi artinya apa landscape? Tulis di sini, tulis di sini. Apa lagi? Sabana artinya apa? Tulis di sini. Ini kamu simpan ini. Kalau dalam sistem kotak ya. Ditulis dengan tulisan yang jelas ya, bisa dibaca ya. Perhatikan, ya agak besar, jangan kecil. Ini yang halaman 140. Kalau tidak ada di sini, kamu buka buku ini ya, kamus ya. Terus nomor 2 jelas ya.
tulisannya adalah tengahnya masih spasi. Ini masih kurang spasi, tapi kita bagi dan kurang buat nanti lama dulu. Ini Bu, nanti Kak. Sudah baca, bisa dibaca ulang. Coba bacanya Kak. Nah kayak ini kan ya? Ini bacanya apa? Ini merupakan kalau yang lebih dari teman ini berapa? M sambung dibaca apa? Mo, coba mo. Ya. R dan A dibacanya bunyinya kan ra. Kalau disambung tadi mo, mora ya. Oh kayak ini kan Bu. Sekarang B sama E dibaca Dan bunyinya apa? L dan U bunyinya apa? Lu. Tambah M, lum. Jadi kalau disambung belum. Ya. Terus yang ini apa? Ini apa? Itu apa? Hah? D. Kalau D hurufnya ke belakangnya. Coba B sama I bunyinya apa? B sama I. B sama I bunyinya apa? B sama O tadi bunyinya B. Kalau B sama I bunyinya di. Di ya. S dan A bunyinya kan sa. Jadi kalau disambung bi sa. Jadi kalau sambung bisa. Nah, jadi coba ulangi. Tadi kembali bunyinya apa? Mo, ra, L-U-M bunyinya kan belum. Ya belum. Terus B-I-S-A di sa. Sudah selesai Bu? Kalau selesai boleh kamu lihat di sini. Masa lompat ke sini sudah.
Jadi belajar membaca ya. Ulang-ulang sampai kamu Ini kan ya, sudah bisa kalau sudah membuat arti kata-kata barunya, kalau sudah tahu silakan mengisi nih teka-teki silang. Ya, silakan mengisi teka-teki silang. Iya, coba lihat itu mendasarnya apa. Bila bisa sudah isi teka-teki silangnya. Oke lah. Coba nomor 1, kehidupan dunia, tumbuh-tumbuhan, dunia, tanaman. Itu apa artinya di sini? Dan kalau cocokin dengan kata-katamu. Silakan berdiskusi ya, nomor 2 ya. Mengisinya. Nah, ya diskusi sama teman ya, dua hari. Boleh, kalian udah berdiskusi. Ini kalau sudah ketemu kan udah bisa ngisi. Yang ini sudah belum? Yang ini sudah belum? Ini. Harus dicocokkan dengan yang keduanya. Emangnya artinya Coba nih, kepedulian. Itu nggak usah diklarifikasi. Ini artinya contoh ya, contoh dulu dia kasih. selesai. Diskusi aku. Ya, ini sudah bisa nih. Nomor 1. Halaman 140 tadi kalian belum baca? Coba. Oh, Bu. 140. Yang ditulis ini artinya kata ini, Bu. Coba perhatikan ini, coba mendatar. Kehidupan dunia, tumbuh-tumbuhan, atau dunia tanaman-tanaman. Itu artinya yang mana? Kamu lihat artinya mana? Ini ada satu tuh. Itu apa? Flora. Cocok nggak ya? Nomor berapa itu? Nomor 1. Hah? Nomor berapa? Nomor 3. Di sini nomor 3. Kalau di sini nomor 1. Nomor 1. Beda artinya? Beda. Sama dulu. Kalau yang ini belum kehidupan dunia tumbuh-tumbuhan atau dunia tanaman. Beta, yang ini yang belum. Masih nggak selesai dong? Harus tamat dulu. Astrid kan teman-temanmu sudah mengisi Astrid. Kayla sudah punya kartu kata. Coba cari kartu kata yang lain lagi supaya kalian bisa mengisi. Halaman 140. Halaman 140 kalian belum. Ya, halaman 140.
Yang mana yang sudah selesai? Jadi rembuk bersama ya, diskusi bersama berarti diskusi, namanya diskusi itu kamu hanya ilmu lagi sama temannya. Salah satu aja, ini dua sudah tinggal kamu nanya teman-temanmu. Yang nomor satu itu apa? Ini kita cukup. Coba yang nomor satu apa? Coba nomor satu. Mana kata-katanya? Nih kata-kata yang sini. Nomor satu itu coba baca. Iya, dia sudah baca nomor satu. Bisa dengar nomor satu. Kehidupan tanaman layangan. Coba buka halaman 140. 140. Di sini ada kata-kata baru, ada eksis, ada destinasi, ada edukasi, ada livestock. Coba kita lihat.
buat ujungnya harus harapan saksi. Belum tentu, coba cari lagi. Ada destinasi, ada vegetasi, cocokkan dengan artinya. Coba cocokkan dengan artinya. Artinya apa? Dunia, kemudian cocok di sini. Ya, sebentar ya. Nah, kelompok 1 kalau sudah selesai belajar presentasi, siapa anak yang membaca? Kita boleh sama-sama belajar aja. Dua bisa sudah ya? Enggak.
nomor 6. Nomor 6 coba baca nomor 6 dulu. Nomor 6. Iya. Nomor 6 apa? Salah satu cabang ilmu dunia. Coba kita cari nama Bu. Cari di kamu. Ini belum ini. Coba kata-kata barunya saja. Jawabannya dari sini. Bentar ya. Dari biologi. Biologi apa? Salah satu cabang ilmu tubuhnya, berarti di sini adalah biologi. Bikin di satu kata. Biologi itu ada apa? Ini saya sudah bertemu. Tanya dua sama ilmu dunia adalah biologi. Yang nomor 6. Ya, tulis di sini. Kita buka tamu. Coba apa di sini? Geologi. Apa artinya geologi? 7. Coba baca 7. 7 ini. Ada permohonannya. Mana? Katanya ada nggak di sini? Mari. Iya. Ada huruf yang ada permohonannya. Yang mana dia? Ada kata. Mana kata? Sabana artinya. Ini simpan ya kata-katanya. Kelompok 2 kalau sudah selesai silakan persiapan untuk presentasi ya. Jadi gimana selesai? Kelompok 1 semua kelompoknya ada ya? Selesai dengan kelompoknya. Kelompok 2 kelompok yang sudah selesai mempersiapkan untuk presentasi ya. Kelompok 3 berapa ini sudah selesai? Semua selesai.
Sekarang kita akan presentasi. Dimulai dari kelompok mana nih? Nomor 1. Bagaimana kalau kita bikin kelompok 1 ya secara urutan ya? Ya, kita beri semangat untuk anak untuk kelompok 1. Agak di dekat. Soalnya yang jelas ya biar kebenaran. Membuat apa? Membuat kalimat efektif. Silakan kelompok 1. Ada lagi dari kelompok 1? Ada Fiona. Suaranya besar ya Fiona. Coba teman-teman dengarkan Fiona akan presentasi. Jono, Panji, dan Kakak dereng gunung mati. Semua penduduk desa harus Ya, beri tangan. Silakan ditempel ya. Kelompok 2 siap-siap ya. Bisa? Belakang yang lagi di bawah yang seluruh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1.
Papua menyaksikan rumah Kita silang dengan kata-kata baru, ya. Apa jadi caranya ini? Gambarnya yang mana? Gunakan kami dari gunakan anggota kami hari. Satu, vegetasi. Tumbuhan minyak atau minyak tanaman-tanaman. Eksotis. Dua, eksotis. Memiliki daya tarik khas karena belum dikenal benar. Tiga, lokal. Keseluruhan flora dan fauna yang dapat di dalam suatu daerah. Empat, flora. Keseluruhan kehidupan jenis tumbuhan di suatu habitat. Lima, kepulauan. Tempat tujuan pengiriman. 6, geologi. Salah satu cabang ilmu kebumian. 7, savana. Padang rumput yang ada pohonannya. 8, fauna. Keseluruhan kehidupan hewan di suatu habitat. 9, turis. Keseluruhan pelancong wisata. 10, lanskap. Tata ruang-ruang tersusun untuk mengatur pemandangan alam. Sekian rekomendasi dari Bapak Tua. Ya, terima kasih buat kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Agak maju ke depan, agak maju. Supaya kelihatan. Agak maju lagi. Nah, di depan sini. Nah, nggak usah pakai. Ini dekat sini. Silakan kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Akan saya
telah tidur melakukan wisata hari raya Lalemaan ke Sungai Jokoko. Kami melewati jalan safari dan kami menggunakan 2 mobil pickup selama 1 jam. Suasananya seru dan menyenangkan, dan biaya ke Jokoko gratis. Suka duka kami karena bisa berenang di Sungai Jokoko bersama teman-teman, merayakan ulang tahun guru kami, dan membakar ikan dan mandi-mandi. Pesan saya, membawa barang yang dibutuhkan seperti baju renang, ganti. Sekian, terima kasih dari kelompok 3. Kelompok 3. Mana yang belum selesai? Silakan daftar. Di sini ya. Baik, sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk anak-anak semua. Presentasi dengan baik. Nah, sekarang kita akan bagian refleksi pembelajaran kita hari ini ya. Jadi Bu Widya bagikan ini supaya diisi. Apa yang baru kamu pelajari? Tolong diisi. Bagaimana cara mempelajarinya? Sudah kemarin. Coba perhatikan isinya. Yang mana dua hari? Kalau sudah nulis, silakan ditempel di depan sini ya. Jalannya tempel bergiliran, nggak usah berebutan ya. Satu-satu bergantian.
Ini kamu. Ya. Ini kalian. Yang sudah selesai silakan tempel refleksinya. Kamu keluar? Sudah? Sudah? Apa yang kamu mengerti? Kamu ngerti nggak membuat kalimat itu? Nah, kalau ngerti, saya sudah mengerti membuat kalimat itu. Mengerti membuat kalimat itu. Yang nanti aja. Kamu bisa tidur? Tapi kamu bisa semua. Sudah ngerti sini kita ya. Bagaimana rasanya hari ini belajar? Senang? Ya, senang ya. Baik. Kenapa? Hari ini kelompok satu sudah belajar apa tadi? Menulis kalimat efektif. Kalau kelompok dua?
yang sudah kita pelajari hari ini itu sangat penting dalam kehidupan ya. Contoh, dengan banyaknya kita belajar kata-kata baru itu akan menambah wawasan kita ya. Kita bisa berkomunikasi dan percaya diri, bisa menulis laporan seperti kelompok 3 ya. Karena dia punya perbedaan kata sudah banyak ya, banyak yang dimiliki. Nah, oleh karena itu kita jangan jemu-jemu untuk terus belajar. Nah, hari ini anak-anak pelajaran kita cukup sekian, nanti kita akan bertemu lagi di pelajaran berikutnya. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita, kembali Ibu dia ingatkan. Nah, kesepakatan kelas kita tadi bagaimana? Apakah sudah berjalan? Sudah berjalan semua ya? Ya, baik. Besok dan pertemuan berikutnya harus terus kita lakukan kesepakatan kelas. Nah, baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita, lebih dahulu kita berdoa. Yang berdoa adalah Junior. Silakan Junior, sebelum teman-temannya berdoa. Tuhan, berdoa supaya agar mendapatkan dan makin Tuhan lagi. Selamat siang. Baik, selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan, sehat. Iya, alhamdulillah kemarin sudah selesai kegiatan observasi di kelas Ibu ya. Iya, betul. Nah, sesuai dengan pembicaraan kita sebelumnya, hari ini setelah observasi kita masuk di tahap pasca observasi ya, di mana kita akan merefleksi dan evaluasi kegiatan apa saja yang kemarin sudah dilakukan di dalam kelas ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja untuk tahap ini Bu. Nanti saya akan ada beberapa pertanyaan bisa dijawab, namun sebelumnya saya ingin minta perasaan atau pandangan Ibu terkait dengan apa yang dirasakan atau apa yang Ibu nilai dari penampilan Ibu kemarin. Ya, terima kasih Pak. Nah, seperti tujuan awal ya Pak ya, Iya. Yaitu meningkatkan kompetensi saya pribadi sebagai guru agar dapat memfasilitasi peserta didik belajar di dalam kelas. Iya. Nah, kira-kira menurut Ibu ini apakah Ibu sudah sampai memfasilitasi anak-anak dalam belajar? Ya, saya rasa sudah ya, karena ya. sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah dilakukan. Saya lihat keaktifan peserta didik, terus mereka percaya diri ketika presentasi, terus pembelajaran berjalan sesuai dengan pembelajaran terdiferensiasi proses dan konten. Yang kemarin ya. Iya, betul Pak. Oke, dan pasti ada kebanggaan tersendiri ya Bu ya, melakukan pembelajaran kompetensi di dalam kelas. Oke. Selanjutnya mungkin boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya Bu ya. Izin ya. Silakan. Baik, kemarin sesuai dengan diskusi kita praobservasi bahwa ada beberapa aspek yang ingin dikembangkan di dalamnya, baik mengacu pada kompetensi guru itu sendiri maupun untuk memfasilitasi anak-anak. Jadi saya melihat sudah ada beberapa yang sesuai dengan harapan kita kemarin di pra, yaitu ingin melihat keaktifan dan kekompakan anak-anak, termasuk tadi yang percaya diri ya. Jadi di dalam pengamatan saya itu sudah tercover di dalam kelompok. Terus bagaimana juga di dalam kelompok ini muncul pemimpinan kelompok anak-anak yang bisa mempresentasikan hasil diskusinya ya. Terus yang ketiga terkait dengan pembelajaran terdiferensiasi ini, kemarin awal kita diskusikan bahwa untuk memfasilitasi anak-anak ternyata Ibu melakukan dua pembelajaran terdiferensiasi di dalam suatu pertemuan, yaitu di mana
terdiferensiasi proses di dalamnya, ya, dan termasuk terdiferensiasi konten, ya. Nah itu yang proses ini pendampingan khusus kepada siswa atau peserta didik yang belum mampu atau masih butuh bimbingan. Dan adapun terdiferensiasi kontennya ini melihat dengan kemampuan anak-anak sehingga diberikanlah konten yang berbeda, ya. Kemarin kalau tidak salah kelompok 2 itu ada yang mengisi teka-teki silang, ya, dan yang ketiga ada membuat kesimpulan dan atau cerita, ya. Itu saya rasa itu sudah sesuai. Namun sebelum saya lanjutkan, menurut Ibu apa yang saya sampaikan tadi ini bagaimana? Ada yang mau disampaikan atau mau dikomentari? Ya, terima kasih Pak. Tentu yang dapat mengamati itu kan Bapak ya, kemarinnya saya hanya melaksanakan seperti tujuan awal kita, apa yang saya mau kembangkan di dalam kelas, memfasilitasi peserta didik. Oke, ya. Baik, terima kasih Bu. Namun dengan demikian saya juga melihat kalau yang sesuai ini saya melihat ada beberapa hal yang mungkin masih bisa dikembangkan nanti dalam kompetensi guru sendiri, termasuk di kemampuan pedagoginya. Misalnya kemarin saya mengamati Ibu ada menganjurkan kepada salah satu kelompok untuk menggunakan kamus bahasa Indonesia, ya, kamus bahasa Indonesia atau penggunaan kartu kata yang sudah disiapkan, ya. Namun sebelumnya tidak tersampaikan dari awal, ya. Nanti sudah dalam proses baru disampaikan ke anak-anak. Ya, seharusnya mungkin langkah baiknya kalau terstruktur, artinya sebelum anak-anak mengerjakan sesuatu, informasinya itu atau perintahnya itu sudah jelas didapatkan anak-anak, bahwa bisa menggunakan kamus, bisa menggunakan kartu kata yang ada, ya. Ini tambahannya, jadi mungkin bisa disiapkan di awal gitu, ya, supaya tidak pada saat itu berlangsung baru mendapatkan informasi tambahan. Mungkin seperti itu, ya. Karena gimana menurut Ibu? Ya, terima kasih Pak buat masukannya, ya. Memang kemarin itu saya lupa ya, penekanannya harusnya dari awal, ya. Terima kasih buat masukannya buat saya, ya, supaya ke depan lebih baik lagi. Karena melihat hal seperti ini, kira-kira untuk rencana tindak lanjut yang Ibu ingin lakukan apa lagi? Ya, mungkin begini ya, karena itu pembelajaran terdiferensiasi yang 3 kelompok dengan kemampuan yang berbeda, ya, seperti yang Bapak katakan, ya, mungkin langkah-langkah skenario pembelajaran itu lebih terstruktur, tahapan demi tahapan, supaya anak cepat memahami. Oke, baik Bu. Ya, jadi dari diskusi kita hari ini sudah terbayang, ya Bu, apa yang harus ditingkatkan penampilan Ibu ke depannya, ya. Nah, nanti Ibu bisa langsung mengisi lembar rencana pengembangan diri yang saya kemarin bagikan, atau sudah bisa disampaikan sedikit Bu, terkait dengan rencana pengembangan dirinya, supaya untuk tindak lanjut ke depannya apa dia. Saya sudah membuat lembar rencana pengembangan diri. Rencana saya untuk kedepannya, saya perlu aktivitas pengembangan yang saya mau lakukan. Ini merupakan tantangan buat saya juga, ya. Saya ingin menerapkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Ya. Tujuan yang hendak saya capai itu yang menurut kebutuhan belajar menurut karakteristik mereka, ya, yaitu gaya belajar. Yang saya inginkan dari hal tersebut, semua peserta didik dapat terfasilitasi dan dapat mengembangkan kemampuan dirinya yang sesuai dengan gaya belajarnya. Ya. Jadi kira-kira yang dibutuhkan sebagai pendukung ke depannya apa itu? Ya, saya akan melakukan asesmen diagnostik non kognitif. Untuk melihat gaya belajar. Iya, betul Pak.
Baik. Jadi mohon bantuannya Pak. Ya, bisa diskusikan lagi terkait dengan merancang asesmennya. Iya. Oke. Sebelum penutup ini kita sudah akhir diskusi ini Bu. Mungkin sebagai refleksi apa yang Ibu rasakan pada saat di coaching baik dari pra kemarin sampai hari ini. Iya. Itu bisa diceritakan sedikit. Oh ya. Refleksi diri saya saat di coaching, tentu saja saat diberitakan seperti itu ya ada deg-degannya, dan sekaligus saya merasa menyenangkan dan spesialnya begini. Saya melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik ya. Tentu hal itu perlu saya dilihat apakah sudah sesuai ya, karena terus terang ya kita belajar secara otodidak ya. Seperti itu. Yang kedua, menurut saya dalam saya meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, tentu saya perlu keterbukaan terhadap koreksi, masukan, juga saran dari rekan sejawat yang berguna ya untuk pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih baik lagi seperti itu. Terus yang keempat, dalam menerapkan pembelajaran terdiferensiasi seperti yang saran dari Bapak tadi, perlu langkah-langkah yang terstruktur ya, supaya anak-anak itu tidak bingung, dan kita guru juga meringankan tugas kita seperti itu, karena yang kita hadapi 3 hal yang berbeda seperti ya. Terus yang kelima ini seperti yang saya bilang tadi itu ya, tentang pengembangan diri, ada tantangan baru ya. Saya ingin menerapkan pembelajaran yang sesuai gaya belajar mereka ya. Saya mau belajar, apakah bisa saya terapkan seperti itu ya. Nah itu Pak, refleksi saya. Luar biasa ya. Baik Bu, saya rasa untuk observasi kita hari ini sudah terjawab semua dan sudah ada gambaran untuk tindakan ke depannya. Itu saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita masih bisa lagi belajar bersama-sama, tentu untuk mengembangkan kompetensi diri kita masing-masing Bu ya, sebagai guru. Mungkin itu aja Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang.